Kalau menurut saya dunia kapitalis ini ya sebenarnya aneh gitu. Dunia kapitalis ini kan bikin kita mengejar dunia. Kita kerja terus kan, karena memang ya inflasi pun diciptakan supaya ekonomi maju terus kan. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin ya, dari tahun 70 sampai tahun sekarang, kalau dulu kita punya orang tua mungkin dia petani aja bisa beli rumah, tapi sekarang kerja suami istri belum tentu bisa beli rumah di pinggiran Jakarta. Jadi kita ini dibungkus sama kapitalisme, kerja tapi kok makin susah gitu. Makassar 2 November 2021. Kusematkan tanggal di awal puisi ini agar dirimu ingat, tepat setahun lalu di hari yang sama, kata-kata itu keluar dari bibirmu. Kau datang pada aku tak berdaya. Kau tunjukkan betapa ringkih dirimu. Terlihat jelas keadaan baik sedang tidak berpihak padamu. Pinjam uangmu dulu, minggu depan saya ganti. Kata-kata itu menggantung di saraf-saraf otakku. Tak tega rasanya. Seketika finansialku porak-poranda olehmu. Lalu entah dari mana kau belajar ilmu ninja yang jago menghilang. Sehat terus saudaraku, agar kau terus bisa update kebahagiaanmu di Instastory. Dariku yang menanti keajaiban. Ada yang pernah belajar ilmu bela diri? Kalau antum fight, kalau misalnya antum ninju orang, terus yang ditinju ini jatuh, dia masih gulung baju gitu, itu artinya apa? Masih nantang. Maka antum pukul lagi. Tapi kalau yang dipukulin langsung angkat tangan, angkat bendera putih, itu artinya apa? Dia sudah nyerah. Boleh antum pukul? Sekarang pertanyaannya, kita sama Allah tuh ngangkat bendera putih atau masih nantang? Main-main sama riba, ya, main-main sama riba. Itu kan seolah-olah ngepalkan tangan ini ninju, Allah kelayo gitu loh. Kan ayat Qur'annya gitu kan, betul nggak? Riba itu nantang perang nggak? Nantang perang. Tapi dikasih tahu nggak mau dengar. Apa salah saya ya Allah? Weh, berani kata Allah. Jadilah istri yang suamimu terus kau bikin jadi anak-anak. Karena hanya laki-laki yang berjiwa kekanak-kanakan. Hanya laki-laki yang kekanak-kanakan. Itulah laki-laki yang tulus dan tetap kreatif. Perempuan sekarang kebanyakan ngelarang ini, ngelarang itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Laki-laki kok didewasakan. Negeri ini rusak ketika para pemimpin jadi dewasa. Karena orang dewasa itu penuh dendam. Ada guyonan lucu, cari uang sampai stres. Coba ingat, cari uang sampai stres. Dapat uang untuk ngilangin stres. Oke? Dialah orang stres. Nah, gitulah dia. Kesalahan kita selama ini memasukkan dalam bawah sadar kita semua itu harus hak milik, kawan-kawan. Padahal rezeki itu bukan di kepemilikan, tapi apa yang kita nikmati, itulah rezeki. Dulu saya berpikir saya harus beli banyak mobil, tapi hari ini setiap saya landing ke kota manapun rebutan yang jemput. Ternyata mulai saya paham rezeki itu bukan pada hak milik, tapi pada hak pakai. Nah, itulah cara berpikirnya. Yang membuat orang sakit itu karena harus merasa memiliki. Malahan banyak orang memiliki barang-barang tadi tak bisa menikmati. Punya rumah 5, kan rumah yang dipakai cuma 1. 4-nya pembantu yang nikmati. Lebih nyaman pembantunya ketimbang dia yang punya rumah. Lama nggak bersepeda, lama nggak olahraga, lihat teman-temannya sudah kencang semua, ya. Dia pengen segera cepat. Saya selalu bilang ke pemula, apalagi kalau dia benar-benar pemula dan jarang olahraga sejak lama, ya bilang jangan ngotot dulu, jangan langsung nanjak lah. Iya, betul. Maksudnya datar-datar dulu kayak gitu. Iya. Nah, tadi kembali kan selain spek juga mungkin kita harus lebih saling kenal, Bang Mres. Jadi kalau kita punya sejarah jantung, tolong kasih tahu temannya lah kayak gitu. Iya. Jangan sampai kejadian lalu dimarahi istrinya kayak secara medis ini ya. Ya, secara medis. Betul. Sehingga kita bisa, seandainya terjadi apa-apa kita tahu lah dia risikonya apa. Jadi minimal kita tahu gitu kan. Iya. Ini yang mungkin saling terbuka aja lah. Jangan, biasanya kan kalau pembalap kan merahasiakan FTP-nya, merahasiakan detak jantungnya. Nah, kalau ini soal pertemanan dan lain-lain ya jangan merahasiakan lah ya gitu ya. Ya, Mre ya.
Jangan dirahasiakan ya. Jangan dirahasiakan. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya lu jalan terus lu ngedengar suara gitu, terus lu diem aja karena rasa takut, kemudian menyimpulkan itu adalah suara syaiton. Yang terjadi adalah lu ketakutan dalam diem lu. Yang awalnya lu mikir lu takutnya disimpan sendiri karena memang ketakutan itu bisa menular. Jadi lu pendem buat diri lu sendiri karena temen tim lu juga penakut semua, anggaplah seperti itu. Atau jangan-jangan tim yang lain juga sama-sama mendengar suara begitu. Yang terjadi adalah ketakutan lu simpen, fokus lu terpecah. Yang tadinya fokusnya untuk capek, fokusnya untuk dingin begitu, fokusnya untuk masak, fokusnya mungkin untuk hujan diriin flysheet, akhirnya terpecah sama suara yang ternyata itu adalah suara air. Jadi kalau dengar sesuatu, kalau gue sekarang itu harus langsung dilihat, dicari, dicoba untuk mengerti itu suara apa begitu. Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja. Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan. Maka mereka berkata salama, artinya udah ngomong terserah kamu deh. Gak usah peduli. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang. Ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, disitu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapi dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar. Sudah di gunung pantai yang kau rindukan, tiba di pantai gunung yang kau inginkan. Saat kemarau kau tanya kapan hujan, diberi hujan kemarau yang kau tanyakan. Sudah tenang di rumah kau ingin pergi, begitu pergi kau ingin ke rumah kembali. Sudah dapat ketenangan keramaian yang kau cari, keramaian kau temukan, ketenangan yang kau rindukan. Sebenarnya apa yang kau cari? Percayalah, semua itu nampak indah karena belum kita miliki. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes. Kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki. Kerja itu untuk takwa, ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. 1, 2, 3. Ada yang lebih berat dari menahan rasa rindu, yaitu beratnya menahan rasa ingin berak saat samit. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini. Ayah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa nak. Sehat ke ya, capek ke ya? Dah, ayah baik, sehat. Ayah mau istirahat ke ya? Dah. Main ayo main sama ayah. Maka kalau doa ibu adalah hal hebat, maka pengorbanan ayah itu sesuatu yang dahsyat. Banyak hal sudah terjadi, yang baik, yang buruk sudah dilalui. Tidak ada yang perlu disesali, ditangisi, apalagi diratapi. Sekarang waktunya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan perjalanan hidup, berdamai dengan diri sendiri, menikmati setiap proses,
layaknya secangkir kopi. Kata-kata nak saur bapak urang ulah loba gaya da lain jelema aya kudu bisa ngirit urang teh tapi ulang urah pelit hirup kudu make aturan ulah mau karep sorangan sok sanajan hirup urang ripuh tapi tong ngaripuhkeun batur sanajan hirup urang butuh tapi cing bisa dipake pangabutuh. Insya Allah hirup bakal pangih kebahagiaan. Salam riripuhan pokoknya mah kawan. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, di bulan Desember. Anakku, jangan kau menikah dengan orang kaya raya kalau kau berasal dari keluarga jelata, karena hanya akan indah untuk dibayangkan, tapi akan sangat menyakitkan untuk dijalankan. Memang tidak ada hukum yang melarang dan cinta tidak bisa dipaksakan, tapi harga dirimu akan dipertaruhkan dan martabat keluargamu bisa dihinakan. Anakku, menikahlah dengan orang yang sepadan dalam hal harta maupun penampilan. Kalau keluargamu melarat, jangan bermimpi kau menikah dengan sultan berdarah ningrat. Kalau wajahmu modal filter saja, jangan halu menikah dengan tampang artis Korea. Lihatlah kembali keadaanmu, jangan kau ikutkan hawa nafsu. Karena pentingnya semua itu, kita diajarkan untuk menikahi pasangan yang sekufu. Jangan nikahi orang yang kau bisa hidup dengannya, tapi nikahilah seseorang yang kau pikir kau tak bisa hidup tanpanya. Kalau ada rasa itu di dua pihak, makanya usaha untuk mempertahankan itu akan semakin besar.